Kami lanjutkan Kompas Pagi bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, hujan lebat pada Senin malam meresahkan warga korban gempa yang menempati posko pengungsian di Pasaman, Sumatera Barat. Hal ini disebabkan air hujan yang masuk ke korban meninggal akibat gempa di Pasaman, Sumatera Barat terus bertambah. Senin kemarin tercatat ada 12 orang korban meninggal. Saudara, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah meninjau salah satu kampung yang terisolasi akibat gempa dan longsor yang terjadi di Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Gubernur Sumatera Kesorotan lainnya, Saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan perayaan Lebaran pada tahun ini bisa dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19. Perayaan Lebaran bisa berjalan normal jika dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua. Sementara itu, Saudara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kasus COVID-19 di DKI Jakarta mulai melandai. Sementara itu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di DKI Jakarta mencapai 40%. Saudara, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan pengusaha nasional Arifin Panigoro meninggal dunia. Arifin berpulang dalam perawatan di Rumah Sakit Klinik Mayo di Amerika Serikat. Usai jeda, Saudara, kami kembali dengan informasi dari para pedagang bakso di Bekasi yang terpaksa menggunakan. Kembali di Kompas Pagi bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, 5 pemuda yang diduga dalam pengaruh minuman keras menganiaya 2 warga di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Kelimanya diciduk polisi dengan barang bukti 1 senjata tajam. Yang juga jadi sorotan, Saudara, pedagang daging sapi di Bekasi, Jawa Barat Senin kemarin mulai mogok berjualan. Menurut rencana, aksi mogok berjualan akan dilakukan pedagang daging sapi selama 5 hari. Para pedagang status tersangka bendahara desa Citemu Nur Hayati yang melaporkan kasus korupsi dana desa di Cirebon, Jawa Barat tidak akan dilanjutkan. Kesorotan lainnya, Saudara, pihak istana mengaku tidak terlibat dengan usulan penundaan pemilu 2024 dari beberapa elit partai politik. Saudara, Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menyebut surat edaran Menteri Agama terkait dengan pengeras suara masjid tidak menyalahi aturan. Informasi lainnya, Saudara, sebuah pesawat karavan milik pemerintah Kabupaten Puncak tergelincir di Bandara Bilorai Sugapa Intan Jaya, Papua. Saudara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi kerangka dalam konstruksi pembangunan sirkuit Formula E yang menggunakan bambu. Ahmad Riza Patria menyebut penggunaan bambu sudah sesuai aturan. Saudara, 2 pekerja pemasangan atap rumah di Kota Probolinggo, Jawa Timur tersengat aliran listrik. Sementara itu, di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah truk menabrak 1 mobil dan 2 sepeda motor. Kedua informasi ini akan hadir bersama sejumlah informasi lainnya dalam Kilas Nasional. Usai jeda, Saudara, kawan saya Yan Rahman akan kembali dengan sejumlah informasi dari mancanegara, di antaranya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, hari ini hari pertama di bulan Maret. Sekarang kami akan hadirkan perakiraan cuaca di hari ini Selasa 1 Maret 2022 untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Nih, informasi ini tentunya bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Langsung saja kita mulai besar di tanah air. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Kita tiba di paruh akhir Kompas Pagi. Saudara, hujan lebat pada Senin malam meresahkan warga korban gempa yang menempati posko pengungsian di Pasaman, Sumatera Barat. Hal ini disebabkan air hujan yang masuk ke dalam tenda pengungsian. Jurnalis Kompas TV Yohanes melaporkan langsung dari Pasaman. Saudara, kita ke informasi lainnya. Sebuah gardu listrik di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa dini hari. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah padam listrik. Saudara, akibat menghindari sepeda motor yang menerobos lampu merah, sebuah mobil yang dikendarai WNA Thailand menabrak trotoar hingga terguling di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Saudara, truk tangki pengangkut gas CO2 atau karbon dioksida cair terperosok di saluran air di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 29. Saudara, aksi pencurian diduga dilakukan oleh teman sendiri terjadi di sebuah rumah indekos di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin malam. Pelaku membawa kabur 4 ponsel serta uang tunai dan kartu ATM saat korban sedang tertidur. Saudara, 5 pemuda yang diduga dalam pengaruh minuman keras menganiaya 2 warga di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.